Selamat Hari Rabu Jebreti, mungkin baru pada nyampe rumah, baru pulang kerja. Kita temenin di DPI hari ini. Dan bahasan kita yang pertama adalah keputusannya Eden Hazard yang memilih pensiun. Ya memang kalau udah kaya mah bebas. Kayak Fanny aja ya, kalau udah kaya bebas. Kaya tapi, ya itu tadi jelas nyata bahwa pensiunnya Eden Hazard ini merupakan salah satu akhir dari generasi emasnya Belgia, di mana beberapa pemain-pemain yang dulu dibilang generasi emas sudah memasuki masa-masa di luar peaknya atau masa emasnya, dan ini menjadi salah satu penunjukan tonggak dari seorang Eden Hazard. Dia pensiun, kapten dari usia emas atau generasi emasnya Belgia akhirnya pensiun. Nah ini kalau melihat bagaimana Hazard pensiun di usia yang bisa dibilang nggak terlalu dini banget ya, 32 nggak salah umurnya 32. Dan ini sebenarnya bukan karena cedera, mungkin banyak yang bilang karena cedera, karena dia udah nggak lagi fit. Tapi sebenarnya kan problemnya adalah attitude-nya, profesionalitasnya di lapangan maupun di luar lapangan yang memang membuat dia akhirnya nggak bisa se-fit itu. Lo melihatnya Jel gimana? Seorang Eden Hazard yang begitu dibilang mungkin bisa ada di levelnya Ronaldo atau mungkin dekat level Ronaldo Messi, tapi begitu dia pindah ke Madrid dengan transfer yang mahal, justru malah hilang tuh semua predikat itu. Ya betul, apalagi dia saat pindah ke Madrid, status dia lagi peak-peaknya waktu itu ketika dia bersama Chelsea, dia nyampe di peak performance-nya. Pick 1, pick 2 tuh. Peak puncak lagi lagi prime lah. Olimpik. Reklamasi dong. Peak Olimpik udah paham nih gue jadi. Heboh, nggak tahu kan kalau itu kan. Heboh. Oke. Jadi Atau kalau recycle deh. Kalau Hazard itu bisa dibilang lagi prime deh. Waktu itu lagi prime ketika pindah dari Chelsea, ya sebenarnya agak disayangkan juga. Karena sebelum-sebelumnya termasuk jarang atau mungkin hampir nggak pernah lah gua ngelihat pemain yang lagi usia prime-nya dapetin kepindahan ke tim impiannya yaitu Real Madrid tapi nggak bisa perform sama sekali. Bahkan kalau orang bilang ini kan faktor cedera, dia cedera parah waktu itu segala macam. Sebelum dia cedera pun dia nggak bisa perform apa-apa ketika bersama Madrid. Jadi gua nggak ngeliat ada faktor cedera. Ya mungkin faktor cedera ini jadi menguatkan alasan dia jadi kurang desire atau gairah dia untuk main lagi. Terus juga masalah attitude segala macam. Dan kalau dari testimoni orang-orang yang bekerja sama-sama dia kan juga udah sering bilang kalau dia tuh unik sih kondisinya ketika latihan. Dia nggak terlalu porsir banget, kerja keras banget ketika lagi latihan. Dia juga bukan tipe yang sangat-sangat desire atau menginginkan lebih dari seorang diri dia sendiri. Alhasil karir dia harus berhenti di titik ini yang menurut gue seharusnya masih banyak yang bisa dia tawarkan gitu. Tapi kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya ada tawaran dia dari Arab, habis itu dari MLS juga datang tawaran. Tapi dia sama sekali nggak bisa memikirkan karir untuk melanjutkan karir di situ. Ya jelas masalahnya ada di psikologis dia sendiri yang merasa kayaknya gue udah nggak sanggup lagi untuk main. Gue rasa udah cukup. Mungkin kepindahan ke Madrid, mimpi dia emang sebatas itu aja. Mimpi dia sebatas dapetin kepindahannya ke Real Madrid, nggak lagi ngejar yang lain-lain. Yang menurut gue mungkin dia bisa, ya kalau dia throwback ngeliat karir dia ke belakang, mungkin akan nyesel ngeliat kondisi dia sekarang, Eden Hazard nantinya. Atau mungkin kepindahan dia ke Madrid membuat, ya inilah, kadang orang pemain yang lagi di peak-peaknya merasa dia bisa bermain di tim selevel Madrid dan juga pressure-nya ketika di level sebelumnya dia menjadi center of attention atau menjadi pusat dari kekuatannya. Begitu ke Madrid kan dia hanyalah menjadi part of the Galacticos gitu. Nyata lu melihatnya gimana, Fir? Sebenarnya enggak juga, karena dia kan ketika itu bandrolnya 100 juta ya, salah gede. satu pemain termahal yang Madrid beli gitu, Madrid keluarkan uang. Dan kalau melihat Hazard sih gue harus lihat mungkin karirnya itu kan dia udah begitu panjang ya Ji. Di pernyataannya kan dia bilang 16 tahun. Dia mulai itu ya ketika dia 16 tahun dia udah bawa Lille, membantu Lille ke papan atas klasemen di Prancis. Habis itu juara Liga hanya 1-2 tahun setelahnya. Jadi kalau dia ngerasa burnout setelah 700 pertandingan yang dia bilang itu, menurut gua ya bisa aja, wajar terjadi ke pemain seperti dia. Kita lihatlah pemain-pemain yang mulai dari awal banget ya, kayak sekarang kan kita lihat ada Lamine Yamal dan lain-lain, mulainya 16 tahun juga, sama seperti Eden Hazard dulu. Hazard terakhir main full itu Desember 2021 kalau nggak salah. Emang udah lama banget dia nggak main full, dan dari 15 trofi itu gue lihat koleksinya dia sebenarnya menangin semuanya, udah Liga Champions, udah Liga Eropa, udah minimal sekali ya. Premier League, La Liga dia juga dapat. Tadi kan dia juga dapat trofi Liga Champions dan lain-lain yang walaupun Liga Champions sebenarnya dia cuma penghibur iya, doang ya. Ya Marco Arnautovic aja juga dapat waktu itu di Inter kan. Tapi hitungannya masih dapat medali. Di Masih ada Wikipedia ada tuh
CV-nya ya kan. Di sepatunya kan ditulis Oh winner iya, Champions bener, League bener, 2010. Iya. Nah jadi ya dia udah lengkap semuanya dan ya kita nggak tahu ada apa di balik layarnya, mungkin attitude dia atau mungkin emang dia ngerasa dengan kondisi dia nggak bisa lagi ngasih 100% atau bahkan 70% udah nggak bisa. Tapi ya sayang banget sih orang pemain yang hanya tampil kalau nggak salah tuh hanya bermain 90 menit tuh 6 kali bagi Madrid Real ya? Madrid Iya. di dalam 4 tahun terakhir. Jadi menurut gua emang kita akan lihat dia mungkin sebagai lost talent di Spanyol ya setidaknya. Tapi kalau di Inggris sih kita di Chelsea ketika Gila di sih Chelsea dia. kita lihat dia dalam peaknya sih nggak ada obatnya juga dulu tuh. Dan juga mungkin faktor lain yang berpengaruh di physical decline ya atau kemunduran fisik dari seorang Eden Hazard ini. Iya. Gue habis lihat datanya juga ternyata dia ini pemain yang paling sering dilanggar dalam 10 tahun terakhir Iya. khususnya di Premier League. Dan menurut gue efek impact yang lu terima setiap pekannya bersama Chelsea waktu itu dia jadi target di tackle segala macam, habis itu di tackle keras, tackle ringan pun juga pasti berdampak untuk jangka panjang. Apalagi kalau lu mulainya dari usia belia banget dari 16 tahun dan gaya main dia kan selalu begitu di winger selalu eksplosif. Wajar aja kalau dia jadi target dihajar sama lawan segala macam dan ternyata sebelumnya kan dia nggak pernah cedera yang efeknya Iya di panjang Chelsea nggak begini. pernah cedera Hampir sebenarnya. selalu. Terakhir sih di Chelsea dia sempat Iya. cedera agak panjang tuh ya. Akhirnya Akhirnya. akhirnya sempat membuat sempat dia ngalamin kayak begitu, tapi mungkin cedera yang paling berdampak banget cedera yang sama Thomas Munier itu yang Iya, melawan iya. PSG itu ya. Jadi gue ngerasa kalau ngelihat datanya juga, datanya ini cukup mengerikan yang seperti gue bilang tadi. Pemain paling banyak dilanggar ya mungkin ketika lu kepala tiga kan usia nggak bisa bohong ya. Iya. Orang-orang udah mulai declining segala macam dan ini dampaknya paling berat ya bagi dia juga secara ini. Dan dia juga gue lihat beberapa kali attitude-nya dari segi dia balik ke latihan kondisinya overweight Iya. segala macam itu kan pasti mempengaruhi juga. latihannya juga males-malesan katanya. Iya. Mika kan juga bilang kan dia Betul. latihan males-malesan tapi somehow begitu pertandingan Di dia bisa lapangan, jago ya, gitu beda. kan. Jadi gue rasa banyak faktor yang mempengaruhi performa dia dan gue rasa justru pensiun adalah pilihan paling tepat bagi dia untuk di usia 32 tahun sekarang karena kalau dia masih lanjut main gue khawatir akan ngerusak legacy dia aja gitu. Kita akan ngeliat dia sebagai pemain yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan didatengin dulu di Madrid barengan sama Vinicius, gue kira Vinicius bakal jadi understudy-nya dia gitu. Bakal ngalahin dia dalam beberapa tahun Ngelewatin mendatang. Tapi ternyata malah Vinicius yang karirnya justru lebih melesat ketimbang si Eden Hazard yang lagi peak-peaknya itu. Ya mungkin memang ini Eden Hazard adalah salah satu contoh pure talent ya, talent yang memang hanya mengandalkan talent tapi di luar itu dia nggak ngebusnya dengan apa sikap profesional dan juga etos kerja yang membuat dia mungkin bisa berkarir lebih panjang. Tapi gue juga kemarin nonton dokumenter Beckham kan dan Beckham aja yang seprofesional itu secara menjaga badannya aja dia bilang di usia segitu dia udah merasa ada yang salah dengan kakinya. Dia bangun dengan keadaan tidak nyaman, dengan kakinya sakit-sakit atau bahkan tidur juga ngerasa kok badan gua rasanya kayak bonyok gitu kan. Nah, gua pun juga merasakan hal yang sama Beckham. Gua di usia 34, 35 kemarin ngerasain kok gini sekarang main bola. Dulu gua pikir gua gak akan pernah cedera panjang, gak akan pernah lutut gua ngalamin cedera, apalagi Hazard gitu yang emang sering dihajar-hajar dan secara etos attitude-nya latihannya pun nyata dia nggak menjaga seprofesional itu. Tapi kalau sekelas Hazard masa sih nggak bisa di Liga Cina gitu atau di MLS atau di Arab atau Liga Wakanda misalnya? Ya mungkin karena dia udah itu dia aja ya kelaparannya Udah dia udah burn out dapetin 15 gelar itu dia udah jelas-jelas dia secara spesifik bilang berapa belas tahun dia main berapa ratus laga udah dia lewatin dengan koleksi gelar dia yang menurut dia udah lengkap ya ngapain mau perpanjang ininya lagi ya mungkin orang akan mengira ya lebih baik main ke MLS begitu jejak Gareth Bale gitu misalnya ya walaupun mainnya juga cuman berapa game sih habis itu udah pensiun ya mungkin dia nggak neko-neko itu mungkin di rumahnya ada yang nungguin atau dia lagi bikin apa gitu di Belgia di kampung halamannya jadi menurut gua ya 32 tahun ya kadang kita lihat umur pemain kan 32 tahun tapi secara mentality mungkin secara mental juga dia udah lebih dari itu dia main sudah sangat lama dan dengan ini memberikan kesempatan kepada ya pemain-pemain lain untuk naik terutama di timnas Belgia sih. Dan kalau gue bandingin ketika dia pergi dari Chelsea, mungkin sampai sekarang Chelsea belum nemuin pengganti yang sepadan dari seorang Eden Hazard. Berasanya jangka panjang sampai sekarang belum nemuin pengganti Eden Hazard. Bahkan data yang menarik adalah jumlah gol yang diciptakan Hazard itu masih lebih banyak ketimbang pemain-pemain Chelsea dari tahun 2018. Jadi ini menunjukkan performa Hazard di Chelsea emang semengerikan itu, waktu itu sebagus itu dan bahkan udah 4 tahun sejak dia pergi masih belum ada pemain yang bisa ngelewatin jumlah gol dia ketika bersama Chelsea sampai tahun 2018 tersebut gitu. Ya, itu dia dari Hazard. Kita ke kompatriotnya nih. Iya, Romelu Lukaku. Yoi. Ternyata kemarin ada info ternyata Chelsea
siap banting harga mungkin karena kemarin habis 10-10 ya PPP itu 10-10 harganya dibanderol cuman 35 sampai 40 juta Dari artinya 98. iya ada 98 artinya kan ini banding harga apakah ini karena memang udah desperate Chelsea secara harga dia terlalu overpriced, gaji juga gede. Yang penting laku dulu aja minimal setengah harga lah gitu. Menurut lo apa yang membuat akhirnya Chelsea ngeputusinnya di waktu sekarang ini bukan nunggu musim panas? Ya gue rasa itu yang paling reasonable karena nggak ada tim yang mau datengin Lukaku dengan harga 90 juta kalau menurut gue untuk sekarang ya. Jadi 30 sampai 40 itu masih realistis lah untuk seorang Lukaku, apalagi Chelsea emang secara urgensi dia membutuhkan untuk segera menjual pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan dia. Tapi kalau soal Lukakunya sendiri mungkin masih bisa menawarkan sesuatu, masih bisa. Gua ngeliat dia di Roma cukup ngasih impact yang berkesan juga di Roma ini, walaupun masih udah nggak se-eksplosif sebelum-sebelumnya ya. Tapi gua ngeliat dengan harga segitu Lukaku ini ya masih cukup bagus untuk bisa ngasih performance. Ya gua rasa Chelsea ada ruginya juga sih kalau jual segitu, tapi kan lagi gue bilang nggak ada yang mau datengin di harga 90 juta. Tapi salah satu yang gue sayangkan adalah gue nggak pernah ngeliat dia kerja sama Pochettino. Padahal itu yang gue harapkan, tapi ya mungkin Pochettino ada rencana lain. Dan kalau ngeliat dari bursa transfer atau market striker yang tersedia ya cukup beralasan juga Chelsea untuk bisa segera move on dari Lukaku supaya bisa ngincer nama-nama baru lainnya yang relatif lebih muda, relatif lebih kencang juga dan lebih kuat juga ya. Jadi semoga aja ini transfer yang menguntungkan semua pihak lah jadinya. Tapi apa bisa Roma mempermanenkan dia? Maksudnya secara kalau secara harga mungkin bisa ngejar, secara gaji apa mau kalau dia nggak diturunin gaji? Ya itu makanya salah satu halnya kan adalah beban gaji ya. Beban gaji di Chelsea kan berat. Kita lihat berapa banyak pemain dipinjamin tapi beban gajinya sebagian masih ditanggung Chelsea. Kalau sekarang kita lihat adaptasi dia emang bagus banget sih, 9 gol dari 10 pertandingan dan Mourinho udah bilang bahwa si Hazard itu si Hazard masih si Lukaku itu adalah leader, bukan hanya di technical aspect tapi juga emotionally. Di ruang ganti dia adalah pemimpin bagi teman-temannya, dia nunjukin jalan bagi teman-temannya. Dan Mourinho ketika membicarakan Lukaku dan para pemainnya selalu memakai kata family. Jadi Lukaku udah dianggap bagian dari keluarga di Trigoria ya di Roma. Padahal dulu waktu zaman di Chelsea kan nggak kepake ya Mourinho ya. Masih muda. Iya mungkin mungkin kebutuhan kebutuhan sekarang dia yang datang, dia melengkapi. Jadi kalau Chelsea sebenarnya punya sponsor baru dia, tapi sponsornya emang gak gede-gede banget sih. Dari Qatar dari mana gitu, 25 juta euro untuk 2 musim sebenarnya ya emang nggak terlalu besar, kecil, tapi buat ukuran di Itali itu lumayan. Nah mungkin ya kalau Chelsea menetapkan harga segitu, mungkin Roma nanti akan discuss untuk mendapatkan lebih kurang lagi karena tujuannya dia kan juga udah nggak banyak ya di Itali juga udah banyak, dia udah mau memutus hubungan dengan banyak klub. Dan kalau memang akhirnya tim di Serie A sisanya yang untuk mendapatkan jasanya ya pasti masih lebih rendah lah daripada apa yang Chelsea minta sekalipun ini. Tapi apa mungkin dia buru-buru masang price tag seperti ini karena dia dalam misi untuk memburu striker lain kan isunya si Gurasi sama si siapa Boniface ya yang memang lagi tajam juga di Eropa. Tapi harganya apakah bisa biasa kan nih kalau lagi harga gini bisa 2 kali lipat nih. Nutup nggak? Karena dia juga harus ngejual banyak pemain juga kan intinya. Ya kalau dari harga Lukaku aja sih jelas menurut gue nggak akan nutup karena tim-tim tadi nama-nama tadi udah disebutin pasti naruh price tag yang juga tinggi tapi juga. Tapi minimal mungkin beban gajinya Chelsea itu cuma perlu buka tempat aja, buka slot aja. Dan beban gajinya pasti akan hilang Lukaku ya kalau dijual ya. Dari beban gaji itu kan pasti akan mengganggu juga. Tapi kalau untuk Lukaku sendiri ya gua harap sih nggak 35 sama 40 plek harga segitu ya. Gua harap Chelsea bisa ngasih negosiasi yang lebih lagi supaya bisa dibeli dengan harga yang lebih lagi. Dan gua rasa seharusnya Roma juga harus ngejar dia segera sebelum ada tawaran dari tim-tim lain. Karena ini tawaran empuk banget ya 35-40 ini buat diterima. Tapi gua mau nambahin juga soal Lukaku ini tadi menarik, udah bahas dokumenter Beckham juga ya. Di dokumenter Beckham bilang Beckham mengalami penurunan performa karena masa ototnya agak berkembang ada di episode itu. Dan gue rasa Lukaku juga mengalami hal yang sama. Prime-nya Lukaku itu gue lihat yang ketika dia di Inter jilid pertama tuh, itu prime banget dari segi kekuatan, dari segi pace dia ngalamin itu semua. Tapi kan itu kalau lu menguatkan masa otot tanpa penanganan tim fitness yang tepat, hasilnya malah lu mainnya makin lambat. Itu kan itu kelihatan banget bagi Lukaku. Di musim lalu di jilid 2-nya dia bersama Inter pun juga
tim nggak itu. fitness Inter pada kecewa dengan kemampuan fisikal dia yang beda banget ketika dia pertama kali di Inter dan kedua kali bergabung lagi. Jadi gua ngeliat dia ada faktor ya mungkin gua nggak tahu tujuan dia apa dan kelihatan persis kan Lukaku tuh membesarkan badannya sangat-sangat kelihatan jelas gitu. Jadi gua rasa ada faktor yang bikin dia ngubah gaya permainan dan Chelsea nggak butuh lagi striker kayak macam yang ngandelin power gitu doang gitu. Ya memang kalau untuk membangun massa otot itu emang nggak bisa sembarangan untuk main bola ya. Lo mau gedein otot pundak, apa bicep sama dada tuh nyata nggak bisa serta-merta cocok sama pemain bola karena di Beckham itu kan mungkin dia di luar tim fitnessnya kan itu dia melakukan itu untuk komersial iklan yang membuat dia gedein otot biar kelihatannya keren di layar, tapi justru untuk main bola itu akan membuat dia lambat bergeraknya, akan membuat dia lebih mudah cedera dan lain-lain. Itu membuat akhirnya mungkin Lukaku menjaga kebugarannya nggak sebagus waktu dia di awal-awal dulu. Kita Yes, bener banget Panji. Tapi kalau gue nonton yang Beckham itu lebih ke salah fokus ke Victorianya. iyalah pasti kalau cewek-cewek pasti akan ngeliatnya ke sana faktor itu ya. Iya. Oke, dan yang saya mau ngingetin lagi nih Jebret Team, jangan lupa ya tanggal 29 November, sekali lagi tanggal 29 November akan ada God Match The Juara Tenis antara A.A. Taufik melawan A.A. Raffi ya. Jadi pantengin aja terus informasi selanjutnya dan untuk tiketnya di Instagramnya Jebret Media. Dan kita akan juga punya bahasan yang gak kalah menarik, jadi langsung aja kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Jebret Team, kalau tadi kita udah bahas ya, ada pemain yang pensiun dan juga di Lego murah. Nah, ini kali ini ada pelatih yang kayaknya juga bakalan seumur hidup di Atletico. Karena ini perpanjang terus, Ji. Emang ini apa ya? Mungkin udah cinta mati atau cinta buta atau mungkin ya memang mereka sudah punya hubungan yang sangat bagus banget selama memang nggak jeblok-jeblok amat. Kayaknya ini akan terus berlanjut sampai jangka panjang. Seorang Diego Simeone yang mungkin dikata-katain orang di negatif football, mainnya tarkam, gerasak gerusuk kalau istilah Coach Yacine nyaman sekarang, tapi somehow dia selalu di-appreciate sama Atletico. Mungkin juga karena dia sudah membawa 2 kali Atletico juara dan juga pernah membawa Atletico menjadi finalis Liga Champions 2 kali. Ini membuat dia selalu menjadi punya tempat di hatinya supporter Atletico dan juga pemilik dari Atletico Madrid. Lo melihat Simeone masih jangka panjang, apakah memang Atletico nggak mau ganti suasana, nggak mau mencoba pelatihan dengan gaji juga mungkin lebih murah atau mungkin pelatih muda gitu? Ya gua ngeliat ya ini unik juga karena udah dari periode Covid lah katakanlah. Tiap tahunnya gue dengar selalu ada isu dia mau dipecat segala macam, performa timnya Tapi gak bagus. nyatanya diperpanjang terus ya. Tapi hasilnya dia perpanjang dan yang lebih penting lagi dia bisa ngebalikin situasi terus loh. Dia Simeone gue salutnya begitu, walaupun taktiknya gitu-gitu doang, tapi dia ketika dibutuhkan untuk menang dia bisa ngelakuin itu dan terbukti salah satunya pernah juara juga di musim di 2020-2021 Kalau kata orang musim Covid ya. walaupun musim Covid kosong stadionnya juga, tapi itu kan menunjukkan kalau dia ini punya Liverpool kemampuan. juga Bukan Liverpool Covid juara juara. musim Covid nih. Sebelum Covid datang udah beda itu Nerusin prosesnya. doang jadi. Udah Iya, nerusin. betul. Nah, kalau di musim lalu pun juga gitu Simeone, di bulan periode Oktober November diisukan akan dipecat dan nggak bisa berbicara banyak di Liga Champions juga di fase grup terseok-seok, tapi abis itu di tahun 2023 secara tahun kalender dia salah satu tim yang paling mengesankan juga si Atletico dengan Simeone ini. Dan kalau ngomongin soal perpanjangan kontrak yang menarik di ketika perpanjangan kontrak yang sekarang, justru gajinya di reduce atau dikurangin gitu. Gajinya dikurangin dan dia rela untuk ngelakuin itu dan dia kayaknya emang udah cinta aja sih sama Atletico. Dan kalau gua ngeliat faktor lain yang penting adalah gua menemukan hal ini tuh termasuk hal yang jarang-jarang lah ketika ada pelatih dan suatu tim begitu ikonik bisa bertahan begitu lama. Ya ini udah hitungan belasan tahun juga ya, mungkin ini bakal jadi kayak Arsene Wenger bersama Arsenal, habis itu Ferguson bersama MU. Ini termasuk hal yang unik gitu. Ketika lu ngelihat ada tim yang begitu sabar bersama pelatihnya, tapi ya gua harap Atletico-nya juga bisa lah, nggak cuma nurunin gaji pelatihnya, tapi nge-backup pelatihnya dengan membeli pemain-pemain yang sesuai kebutuhannya dia. Karena salah satu masalah Atletico sekarang nggak kalau beli pemain tuh nggak menyesuaikan kebutuhan tim dan juga nggak terlalu terproteksi dengan budget yang dikeluarkan tuh terbatas bagi si Simeone. Ya itu apakah mungkin salah satunya adalah ya selain mungkin karena dua-duanya nggak bisa move on ya, tapi salah satu manajemen akhirnya suka sama dia di luar dari apresiasi terhadap apa yang pernah dicapai, karena Simeone nggak pernah nuntut banyak hal lah, karena nih tim dulu di saat dia lagi bangun Wanda kan dia jual-jual banyak pemain yang mungkin pemain talismannya even Griezmann sampai semua kiper-kipernya dijual juga, tapi somehow Simeone selalu bisa membalikan itu dengan pemain yang mungkin dibeli oleh manajemen. Lu lihat apakah itu menjadi salah satu akhirnya manajemen membuat Simeone ada di situ terus? Iya, walaupun sekarang ini kita masuk ke area yang belum pernah terjadi ya sebelumnya di eranya Simeone, di mana Atletico itu belum memulai pembicaraan kontrak dengan sang pelatih. Biasanya itu kalau kontraknya kan habis Juni 2024 nanti, biasanya bulan-bulan ini tuh udah
mungkin udah pengumuman atau bahkan udah deal soal kontrak dengan pelatih baru. Tapi kalau Marca melaporkan memang baru window Oktober internasional ini, jadi dicari jeda internasional dulu, baru manajemen klub ngobrol sama Natalia Simeone. Itu Oh, oke. kakak Imbruglia. apa adeknya yang itu apa? Gue pikir Natalie Imbruglia, Bukan. Torn ya, 90-an, tahu ya. ya. Tahu gak masih? Tahu emang tahu ya, masih visual lebih tahu fun lah. dari gue, lupa saya. Ya, terus. Iya, jadi dia ngobrol sama Natalia Torn itu Natalia Simeone. Natalia Simeone. Ini akan dilakukan pada Oktober ini atau pada jeda internasional November berikutnya. Tapi yang harus dilihat secara performance tadi Rizal juga udah bilang, mereka salah satu tim terkuat sepanjang 2023. Sepanjang tahun ini mereka 14 kemenangan beruntun di Metropolitano. Mereka hanya perlu satu kemenangan lagi, yaitu nanti ketika menjamu Alaves nih setelah international break. Kalau mereka bisa melakukan itu, rekor klub pecah. Lagi-lagi setelah dari 2011 masih ada aja rekor yang bisa dipecahkan oleh Simeone. Jadi memang harganya begitu tinggi ya di depan para manajemen klub dan juga para fans. Tapi untuk kedepannya sebenarnya Atletico ini juga lagi dalam masa perubahan karena mereka katanya akan mendatangkan Matteo Alemany yang direktur olahraganya si Barca untuk restrukturisasi manajemen teratasnya dia lah. Jadi mungkin itu juga penyebab kenapa kali ini pembicaraan perpanjangan kontrak Simeone dengan ATM lebih lambat dari biasanya. Tapi kalau media-media Madrid mengatakan vibes-nya sama lah antara ATM dan Simeone, bahwa mereka ingin bekerja sama lagi untuk tahun-tahun ke depan. Dan juga faktor lainnya yang gue tadi Firzi udah ngomongin soal teritori yang belum pernah dialami oleh Atletico sebelumnya. ya. Mungkin kalau bagi sudut pandang Simeone juga ngerasain hal yang demikian. Tapi dari segi profil pemain, karena beberapa pemain yang udah bekerja sama lama dengan Simeone ini seperti Koke, Saul, abis itu Oblak segala macam. Gimenez lah buset ada yang ngomong. Iya, Gimenez masih fine lah. Tapi kalau nama-nama yang tadi sebelumnya gue sebut, itu kan mereka udah menua gitu. Mereka menua bersama-sama. Tapi gue belum melihat manajemen Atletico ini melakukan penyegaran tim untuk jangka panjang pemain-pemain untuk menggantikan tersebut. Dan juga yang salah satu faktor paling berpengaruh juga mungkin bisa gue khawatirin ke depannya, backline Atletico ini udah bukan kayak tipikal backline-nya Simeone lagi kayak dulu lah. Dulu kan solid banget, Juan Fran, Godin segala macam, tipe-tipe yang agresif, petarung segala macam. Tapi sekarang ya itu profiling mereka soal menggantikan pemain itu masih agak lambat pergerakannya dari manajemen, dan akan sangat reasonable apabila tadi yang seperti Mas Firzi bilang, kalau mereka mau melakukan penyegaran secara struktural, karena itu bisa jadi ya penyegaran secara profil pemain juga untuk pemain-pemain yang lebih tepat guna dan juga lebih tepat taktikalnya seperti apa yang diharapkan oleh Simeone. Walaupun kalau dia main tuh sama sekali nggak enak buat ditonton lah bagi gue Simeone itu, tapi kan itu yang taktik yang membawa mereka ke final Liga Champions 2 kali juga. Jadi gue rasa penting bagi manajemen Atletico untuk bisa mendukung kemauan si Simeone ini soal pemilihan pemain-pemain baru nanti. Tapi gue cukup suka loh ngeliat dia main, ya maksudnya ketika menghadapi tim-tim besar ya. Artinya ada antitesisnya, anti teorinya, dan kadang kalau mainnya sama-sama cantik dua-duanya tim tuh kayak nggak ada fightingnya. Dan gue kadang suka ngeliat ya mungkin kayak Newcastle, kayak Milan, sampai Atletico kan akhirnya ada physical duel-duelnya itu yang membuat kayaknya laga tuh lebih menarik adrenalin, bikin kita tuh lebih wah seru nih, rame nih gitu kan. Tapi ya mungkin juga tolak ukur Atletico juga mungkin bukan kayak Barca atau Madrid yang pengennya juara mulu. Mungkin dengan selalu berada di papan atas saja dan juga bisa mendatangkan keuntungan menjual-jual pemain yang harganya mungkin dibeli dengan gak begitu mahal, dijual dengan harga mahal, sudah cukup buat Atletico menilai sebuah kesuksesan dan membuat Simeone bisa menjaga tetap ada di finansial yang cukup stabil. Kalau dari soal pelatih, ini juga nggak kalah serunya ngomongin soal Pep Guardiola yang belakangan juga 3 pertandingan terakhir kalah gitu. Mungkin ada 1 pertandingan di Liga Champions menang, diselingin dengan ketika ada Rodri, tapi di luar itu mereka mengalami 3 kekalahan. Apakah ini membuat seorang Pep Guardiola tahun ini bakal menjadi lebih bumpy dibandingkan tahun lalu? Mungkin tahun lalu pun bumpy sebelum dia ketemu tactical box-nya itu ya. Tapi apakah tahun ini dia bisa menemukan strategi baru, atau menurut lo apa yang berubah dari tahun ini? Menurut gue ya, tahun ini mungkin ada faktor lini tengah yang paling berdampak banget, yaitu core-nya. Mungkin kalau gue bilang musim lalu yang bisa mengantarkan mereka ke treble kan Rodri, KDB, dan juga Gundogan. Dan ketika 3 pemain ini, Rodri masih stay tapi 2 pemain ini nggak available sepanjang musim ini dampaknya yang belum pernah dipikirkan sama Pep sebelumnya mungkin faktor-faktor seperti ini. Tapi kalau ngomongin soal
history ya, Pep juga pernah sebelum-sebelumnya ketika dia treble bersama Barcelona pun diikuti dengan musim selanjutnya sangat-sangat goyang banget. Jadi kalau secara historis Pep pernah ngalamin ini sebelumnya, mungkin ada faktor hilang rasa lapar segala macam. Tapi kan board udah coba mendukung dengan mendatangkan pemain-pemain baru untuk bisa nge-backup strategi-strategi yang perlu dilakukan sama Pep di musim ini gitu. Tapi kalaupun sampai akhir musim nanti City gak berubah seperti sekarang, walaupun gua nggak yakin juga ya kayak begitu. Tapi kalau sampai pun itu terjadi, gua nggak akan heran karena Pep sendiri pernah ngalamin ini sebelumnya. Soal paceklik gelar itu bukan hal yang unik banget kok ke Pep karena ini pernah terjadi. Tapi ya kita akan lihat apakah Pep masih punya magis seperti musim lalu, perubahan taktikal di tengah musim. Ya ini kan tipikal Guardiola banget. Tapi kalau soal faktor musim ini kenapa begitu agak menurun, ya jelas karena underperform juga dari lini depannya dan juga dari lini tengah yang dihajar sama badai cedera kalau menurut gue. Atau mungkin terlalu harsh juga gak sih untuk langsung menjudge dia secara taktikal dan lain-lain, karena give him a break lah, dia baru saja memenangkan treble dan bahkan sebelum 3 pertandingan terakhir dia kalah, orang masih menilai City masih menjadi tim monster walaupun mungkin ada tanda-tanda dia mungkin gak sekuat itu. Tapi kan itu ada faktor Rodri absen, KDB cedera cukup panjang, Haaland pun juga gak ada yang supply, dan adaptasi beberapa pemain baru, let's say Jeremy Doku mungkin secara individual oke, tapi mungkin secara chemistry-nya belum terlalu dapat. Guardiola pun juga belum terlalu dapat. Lo melihatnya apa sih yang menilai apakah emang terlalu harsh saja sekarang komentar-komentarnya? Iya, si Pep juga bicara itu ya di press con-nya setelah laga kemarin. Dia bilang ya, kalian tuh lagi membicarakan tim yang akan mengejar gelar keempat apa kelima ya secara beruntun, suatu hal yang belum pernah terjadi di Liga Inggris sebelumnya. Ini levelnya dia emang udah tinggi banget, jadi dia expectation-nya pasti mengikuti. Kalah sekali, kalah 2 kali pasti kena sorotan. Yang menarik memang kalau kita bicarakan terakhir kali City kalah 2 laga beruntun itu kan terjadi Desember 2018. Ketika itu yang nggak ada di tim itu juga adalah Fernandinho. Jadi memang ada kelemahan Pep itu adalah ketika dia nggak punya pivot sirkulator bola di tengah itu, dalam diri Fernandinho dulu dan sekarang adalah Rodri. Tapi kalau kita bicara juga pembelian barunya Pep, tadi kan udah dibilang adaptasi mereka mungkin perlu waktu. Tapi kita juga harus lihat karakter pemain seperti mereka apa. Doku misalnya, kalau misalnya ada Doku ada di tim, ada Alvarez, ada Mateo Kovacic, ada Mateus Nunes. Pemain-pemain yang secara karakter adalah dribbler, secara pemain-pemain yang secara karakter selalu ingin membawa bola. Itu yang mungkin membuat lini tengahnya tuh nggak ada ketenangan permainan, mungkin seperti ketika ada Gundogan, seperti ketika bahkan Riyad Mahrez pun nggak tiap kali berusaha beat his man ketika bermain. Bernardo Silva bermain kalau ketika dia ada juga dia tense untuk bisa menurunkan tempo. Jadi pemain-pemain baru ini belajar dalam lingkungan yang sulit, ya apalagi ketika lo nggak punya leader seperti Gundogan, standar lo tinggi, habis itu KDB di saat yang sama cedera. Jadi ini buat Pep emang ujian, tapi kalau dibilang dia udah mulai kehilangan dan lain-lain, ya ini masih 30 pertandingan kok, masih banyak sekali pertandingan yang bisa dimainkan, dan Rodri juga akan balik nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi pembicaraan kita akan lanjut ke Man City is back, Haaland balik golin dan lain-lain, standar lah. Mentalitas juara, genius. Ya karena memang mungkin beberapa pemain di luar Haaland ya, Haaland mungkin walaupun buntu tapi dia udah nabung 8 gol ya, give him a break lah gitu kan. Dan yang dipertanyakan justru adalah pemain-pemain sayap ya kan. Dulu kan dia selalu punya sayap yang cukup produktif juga, gak cuma tajam tapi produktif. Mahrez tuh gitu-gitu produktif banget. Dulu juga ada Sterling di saat masa produktif. Sekarang kan kayaknya dia belum ada yang pakem untuk ada di posisi winger dan juga produktif. Foden dicoba kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Doku mungkin lebih bagus juga jadi super sub. Di kanan kayaknya dia belum nemuin yang benar-benar bisa produktif ya. Paling Alvarez yang posisinya menurut gua juga posisi anomali lah. Grealish pun juga belum nyetel gitu kan sekarang musim ini. Lu lihatnya apakah ini memang ya nunggu waktunya aja mereka panas gitu. Ya gua rasa sih demikian ya. Mereka harus nunggu waktu. Mereka juga pemain-pemainnya kan taktiknya, kalau gue bilang yang ngomongin soal taktiknya loyo segala macam, ini kan taktik yang emang complicated di atas lapangan, di atas kertas ini taktik yang begitu rumit, kompleks banget yang dilakuin sama Guardiola. Dan kalau ngomongin soal kenapa nggak progresifnya nggak seperti City sebelumnya, ya ini taktikal Guardiola seperti ini sekarang. Mungkin kita ngeliat wajah baru City, yang mana kemarin ketika lawan Arsenal pun kita ngeliat
banyak banget pemain yang sebenarnya defensive mindednya lebih tinggi ketimbang attacking mindednya gitu. Dari segi prioritas permainan mereka lebih nyaman untuk bertahan. Kalau untuk tipe yang nyerang kan cuma beberapa doang sekarang di City ketika yang tersedia sekarang. Tapi kalau untuk ke depannya gue ngelihat ya seharusnya Matheus Nunes nggak perlu waktu lama-lama lagi untuk segera nyetel, dan si Doku juga mungkin harus butuh penyesuaian seperti apa sih winger yang dibutuhin sama Guardiola, karena kan dia demanding dia terhadap pemain pun begitu tinggi sebenarnya si Guardiola ini. Dan secepat mungkin Haaland balik ke insting ngegolinnya lagi ya mungkin menurut gue akan begitu juga, City akan segera kembali ke performa utamanya. Karena musim lalu pun nggak perlu main bagus, Haaland bisa golin juga, dan itu yang akan terjadi menurut gue ke depannya nanti. Sebenarnya menarik ya kalau Panji bilang bandingin winger-wingernya ya, performance winger ya, karena itu persis yang ditanya juga ke Pep kemarin. Ketika dia bilang kalau saya nggak ada Rodri, saya ingin lebih ada solidity dan compactness di lini tengah. Makanya mereka nggak bermain terlalu wide. Betul. Makanya Masuk semua, iya hal itu yang menyebabkan para wingernya dia mulai menderita. Kayak ya contohnya kemarin lah ketika lawan Arsenal, City nyatetin hanya 4 tembakan dan 1 on target, itu adalah angka terburuk mereka di Premier League sejak 2010. Itu jauh banget, dan ini yang membuat kita juga harus melihat bagaimana hilangnya satu orang ya berpengaruh besar terhadap sistem. Bagaimana Pep itu lebih menginginkan, itu mungkin mentalitas dia juga sih sebenarnya. Entah dia kebawa bagaimana dia udah lama kan di Inggris dan dia melihat kebangkitan Arsenal juga. Jadi kita lihat ada sedikit indication bahwa mungkin saya keluar dari Emirates ini dengan seri aja udah bagus. Karena kita lihat nggak ada itu, kalau menurut bahasanya Rizal, nggak ada urgensinya walaupun mereka bermain direct, tapi itu nggak ke translate menjadi sebuah serangan-serangan yang mematikan kayak City biasanya. Dan dia kayaknya puas dengan hasil seri hingga akhirnya datang gol Martinelli itu. Ya mungkin dengan hasil ini membuat para kompetitor-kompetitor dari City mungkin agak sedikit lengah. Jangan City nggak sekuat tahun lalu, tapi lihat mungkin nanti abis paruh musim kalian akan melihat City kembali dan akan bilang ya itulah mentalitas juara, kejeniusan Pep Guardiola, dan dia akhirnya juara lagi. Itu mah maunya lu, Ji. Enggak dong, kalau gue Jangan maunya City. MU di atas lah. Kali gue maunya City juara, tapi secara netral gue akan menilai ini tim yang masih kuat walaupun memang butuh adjustment di beberapa pemain barunya. Betul. Dan Jebret Tim, sesaat lagi kita juga masih ada punya bahasan lainnya, yaitu tentang timnas Inggris yang gak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana ya. Jebret Tim, udah jeda internasional lagi nih. Tapi jangan khawatir ya, kali ini kita masih ada bahasan seru. Kita akan bahas timnas Inggris, tapi bukan Magedong. Ini kita Maguire Mending dong. Bukan. Maguire gede. Gede dong. Itulah pokoknya kita ngomongin ukuran, tapi ngomongin soal bagaimana timnas Inggris di bawah Southgate selalu memanggil pemain-pemain yang kelihatannya itu aja, atau bisa dibilang mungkin banyak Southgate's darling yang memang orang lihat kok bahkan di saat laga-laga yang nggak begitu krusial pun dia nggak berani untuk bereksperimen memanggil pemain-pemain yang mungkin belum ada di skuad ini. Tapi memang selama dia di turnamen selalu bisa ada di ekspektasinya memenuhi target, nggak masalah dong buat Southgate. Lu melihatnya apakah ini akan ada saatnya dia bakal jelek, atau menurut lo ya selama dia masih bisa yakin dengan skuadnya ya let him kasih kebebasan aja untuk seorang pelatih gitu. Ya kalau untuk yang bulan lalu kan nama-namanya nggak beda nih kayak yang di international break bulan lalu. Bulan lalu gue agak mengkritik keras kenapa ada nama-nama seperti Henderson, Maguire segala macam. Tapi nyatanya mereka dengan pemain begitu juga bisa terhindar dari kekalahan ketika penyisihan di Euro kemarin ya. Dan nama-nama tersebut masih dipanggil lagi. Jadi gue ngerasa ya emang ini winning timnya dari Southgate gitu loh. Dia tahu tim ini racikan yang pas, dia tahu tim ini yang bisa mengantarkan dia untuk lolos ke Euro sesegera mungkin. Baru deh kalau mau ngomongin eksperimen segala macam setelah mereka udah memastikan tiket ke Euro itu nanti. Karena kalau gue ngeliat sekarang di tabel klasemen pun Inggris ini mau kalah besok lawan Italia kalah pun juga gue yakin masih tetap lolos juga. Jadi gue ngerasa nggak ada salahnya dengan memanggil nama-nama ini, ya anggap aja ini seperti seremonial lah. Untuk nama-nama seperti Henderson mungkin nggak lama lagi bersama timnas Inggris. Untuk nama-nama seperti Maguire masih harus ada beberapa hal yang harus dia perjuangkan untuk mempertahankan posisinya. Jadi gue ngerasa nggak perlu gue overreacted seperti bulan lalu ketika nama-nama itu dipanggil. Gue lebih bisa nerima sekarang kenapa alasan Southgate memanggil nama tersebut. Dan juga kalau untuk yang sekarang kan juga ada beberapa yang berdasarkan performance benar-benar dipanggil. Mungkin Ward-Prowse yang nggak dipanggil ya. Tapi kalau selain itu nama-nama seperti Ollie Watkins, Levi Colwill segala macam kan emang lagi perform di klubnya dan mereka emang layak dapat panggilan. Jadi ini menunjukkan kalau Southgate nggak sebuta itulah soal performa pemain di atas lapangan, dan dia membuktikan berdasarkan performa tuh bisa menjanjikan lo dapetin tiket untuk masuk timnas lo segala macam. Ya pokoknya selama core-nya ada di situ ya mungkin dia akan memanggil 1-2 pemain yang secara lagi perform. Tapi lihat deh dari skuadnya lagi deh.
Squadnya lagi. Lo gimana Fir? Kalau dari squad ini Iya. sebenarnya emang ini yang paling layak ada di sini sekarang. Iya, yang tanpa caps itu kalau nggak salah si Levi Colwill sama si Eddie Nketiah doang. Yang lainnya itu sebenarnya udah syarat pengalaman 70 caps, 50 caps. Harry Kane kita lihat di pertandingan pertama lawan Italia, dia kan mecahin rekornya Wayne Rooney ya, 53 gol ya. Dan emang ini dia bilang, Southgate tuh selalu bilang kita jangan lihat performa pemain belakangan aja, kita nggak boleh ada recency bias kalau bahasanya dia. Kita harus lihat ini sama Rishi Sunak ya, ini merayakan UEPM Inggris ya, merayakan keberhasilan Inggris jadi tuan rumah Euro ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bikin cycle baru di timnas. Jadi ini dia ingin memaksimalkan cycle yang ini. Sementara kalau emang Inggris pada ujungnya ingin mengejar Euro juara di depan para fansnya sendiri ya, seharusnya dia udah mulai dengan siklus pemain baru. Tapi nyatanya itu tadi dipanggilnya si Henderson lagi, dipanggilnya ya Maguire lagi. Tapi kita juga harus lihat di sini kan dia juga manggil Bowen itu pertama kali sejak September 2022 dan Watkins sejak tahun lalu juga lah. Jadi udah terakhir kita Nggak ada pemain Newcastle ya selain Pop ya? selain Trippier, Pop nggak dipanggil. Bilang ada ya malah ya? Nggak ada sih, Callum Wilson kan juga masih setengah-setengah cedera gitu. Trippier juga gue bilang udah seharusnya pensiun aja dari timnas, sudah 33 tahun mau ini apa. Tapi itu ya, uniknya selalu nggak ada back kiri ya di sana, dia tetap kekeh. Cuman Colwill yang sekarang kaki jadi back kiri ya. itu aja bukan back kiri asli. dia, betul. Kalaupun Colwillnya misalkan nggak main, Trippier juga taruh kiri kan, pernah juga kan. Apakah emang saya nggak percaya itu sama kualitas back Inggris di kiri, emang nggak ada yang pantas ada di sana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya untuk posisi back kiri sebenarnya idealnya gue Luke Shaw paling gue suka untuk main di sistem Southgate. Luke Shaw itu karena dia punya chemistry yang bagus sama pemain-pemain di tengah, sama Maguire pun di sisi kiri dia punya chemistry yang bagus. Dan Burn tuh orang apa sih? Dan Burn orang Inggris tapi udah 33 tahun, udah lewat lah juga lah segala macam. Dan dia Shaw itu kan bisa menawarkan crossing yang buat strikernya juga bagus. Tapi kalau untuk sekarang emang kondisinya left backnya lagi pada cedera juga. Luke Shaw cedera, Chilwell juga lagi shaky soal cederanya juga, belum bisa terlalu fit 100%. Jadi gue rasa kalau untuk kebutuhan emang lagi minim banget untuk back kiri. Tapi kan kalau untuk Levi Colwill itu di level timnas U21 pun mainnya emang begitu, dia startnya dari back kiri, lama-lama dia tuck in, ngisi ke tengah, inverted segala macam. Dan emang Colwill kekuatannya mungkin secara skema dia cocoknya main dengan sistem back seperti itu. Kalau Colwill dimainin ke formasi 4-4-2 dia sebagai back tengah murni, menurut gua akan kesulitan juga. Tapi kalau pakai taktik yang kayak taktik 3-4-3 box di tengah itu ya paling cocok Colwill untuk di situ posisi back kiri, karena dari kualitas passing ya lu butuhin kualitas passing seperti Colwill untuk build up segala macam. Kalau untuk mengganti Saka siapa, Fir? Ya, kita lihat kanan. pasti si Jarrod ya. Jarrod Bowen jumlah gol dan asisnya tahun ini gila, dia deliver. Tapi yakin akan jadi starter karena Southgate biasanya ujungnya pakai siapa, Foden taruh siapa kanan, lagi siapa bisa lagi jadi pemain akan ditaruh di sana gitu kan. Iya, kayak Fikayo Tomori aja baru berapa kali starter buat Inggris, belum pernah deh dia, padahal main bagus banget di Italia. Jadi memang dia lebih milih pemain kepercayaan dia yang walaupun jarang main di klub tapi dia udah tahu bisa deliver di timnas Inggris, dan sejauh ini memang nggak terlalu mengecewakan ya. Ya kecuali kalau kemarin kita lihat bagaimana Harry Maguire yang bunuh diri gol itu, cuman kan it can happen to anyone lah. Kalau kita lihat di depan sebenarnya banyak option juga. Oli Watkins juga mungkin bisa dipaksa main sedikit wide untuk support Harry Kane. Tapi ya itu dengan keunggulan jauh ya, dia 13-7 ya di klasemen ya. Dia hanya perlu hasil imbang kalau nggak salah, udah bisa lolos. Dia nggak perlu menang lawan Italia, dia udah bisa memastikan kelolosan. Jadi ya ini saatnya seharusnya dia bisa lebih eksperimen lagi dengan skuadnya. Tapi ya kalau ujungnya di turnamen football ya pasti dia akan mainin itu aja lagi, nggak bakal ganti. Nah, pertanyaan adalah dia lawan Italia bakal serius gak dengan maksudnya dia kan pasti akan memastikan diri untuk lolos, hanya butuh hasil imbang. Tapi satu sisi buat Italia kalau kalah kan bisa ada peluang karena masih ada Ukraina, North Macedonia bahkan juga sering merepotkan gitu kan. Menurut lo gimana Inggris menghadapi Italia nanti, apakah dia juga waktunya eksperimen atau dia justru akan tetap main serius untuk membunuh Italia gitu. Jangan sekalian nggak masuk Euro lo. Gitu. Secara pemikiran ideal ya mungkin mau kill the game sesegera mungkin untuk bisa memastikan tiket ke Euro, dan akan terasa lebih manis lagi kalau bisa nyingkirin Italia sekalian kan bagi publik Inggris. Ya mungkin anggap aja dendam di Euro sebelumnya, di Euro terakhir ketika kalah di final. Dan mereka segrup sekarang, dan gua rasa nggak ada kaitannya kalau nantinya publik Italia marah kita Inggris ini begini-gini ya. Faktor Italia menyulitkan diri sendiri yang menurut gue menempatkan dia di posisi kayak gini, posisi kesulitan sekarang. Jadi ya jelas keunggulan menurut gue
menurut gua ada di pihak Inggrisnya, dan kalau gua harapin mereka full tim segala di pemain-pemain terkuatnya dimainin dari awal, pastikan tiket sesegera mungkin, dan udah abis itu baru eksperimental. Dan bagi Italia kan pasti akan mengejar segala macam karena dia juga ngelihat nggak ada easy game di grup itu sebenarnya kalau mereka untuk memastikan tiket, yang mereka seharusnya bisa all out, dan gua yakin Inggris harusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut juga. Ya itu dia dari Inggris dan juga di persaingannya di Liga menuju di grupnya dia untuk lolos dari Euro ya. Benar-benar. Lolos di Euro. Nah kalau Southgate tadi ya jarang ngasih kesempatan pemain baru buat dipanggil ke timnas. Justru ini kebalikannya, kalau Fuente pelatihnya Spanyol doyan banget manggilin pemain baru ke skuadnya, Ji. Ya. Ya ini mungkin menarik ya karena dengan pelatih baru dia bisa bereksperimen sebanyak-banyaknya, tapi di satu sisi apakah memang ini langkah yang cerdas atau aman untuk juga memastikan untuk lolos dulu, Fir? Menurut lo, apakah memang selama ini memang pemain-pemain yang dipanggil juga menurut dia udah nggak begitu bisa capable? Nggak begitu bisa perform ya. Ya. Yang menarik kan memang De La Fuente itu sebenarnya punya 49 shortlist pemain. Tapi di udah squad segitu banyak aja dia masih masukin lagi si Brian Zaragoza itu kan, itu ya kan nggak ada di line up di shortlistnya dia. Nah ini menunjukkan bahwa dia selalu terbuka dengan pemain-pemain yang lagi perform. Dia itu kita akan menghadapi Skotlandia dan juga Norwegia ya. Laga yang di atas kertas mungkin bisa dimenangkan, tapi akan menyulitkan. Apalagi kalau kita lihat ya ini tim nggak dalam mungkin selectionnya juga bisa dipertanyakan karena pemain yang lagi bagus kayak Isco, Bryce Mendes kayaknya tidak ada juga, dan beberapa pemain lain. Tapi ini menunjukkan mungkin kedalaman skuad juga yang dimiliki Spanyol, dan semoga kedepannya ya mereka bisa terus ini ya memastikan tempatnya mereka juga di Euro secepat mungkin, karena kalau kita lihat tuntutan juga lagi besar kepada timnas Spanyol, terutama setelah drama-drama yang terjadi beberapa waktu lalu dengan presidennya mereka. Jadi ini seharusnya jadi pengalih perhatian kepada publik, berikan hasil di lapangan, dan yang lalu sudah ini kita benahi untuk kedepannya, Ji. Tapi kalau melihat dari squad-squad yang dipanggil, ada selain Brian Zaragoza tetap manggil Ansu Fati. Ansu Fati yang menurut gua kok masih dipanggil gitu, kayak mendingan coba-coba main lain ya, kayak misalkan Isco yang lagi perform walaupun yang udah tua. Tapi emang mungkin apa yang lo lihat dari nama-nama ini, mana yang menurut lo yang dipanggil layak dan nggak layak gitu? Ya kalau nggak salah ada nama Jesus Navas juga ya, pemain veteran ini. Bisa di mana aja mainnya juga. Panggil lagi ke timnas ya, ini kan berdasarkan performance juga. Gue ngeliat di Sevilla dia salah satu pemain yang paling berkontribusi juga di Sevilla sekarang. Dari segi crossingnya dia juga attempted crossing paling banyak di antara pemain-pemain lain yang di La Liga. Dan kalau ngeliat nama-nama tersebut ya menurut gue cukup reasonable juga, mengingat ada begitu banyak pemain-pemain pentingnya emang lagi cedera. Beberapa cedera ya, ini kan juga pemain-pemainnya sangat dibutuhkan sebenarnya, tapi ini Fuente harus memutar otak, dan dia sebenarnya punya opsi di situ. Tapi gue khawatir dengan profil lawan-lawannya di kedepannya nanti untuk lolos di Euro, karena di pertemuan pertama pun dia bisa menang lawan Norwegia, tapi ngelawan Norwegia yang bukan dengan kekuatan penuh. Abis itu mereka kalah dari Scotland juga di pertemuan pertama. Jadi menurut gue ini akan jadi sulit banget sebenarnya bagi Fuente untuk mengatasi, untuk bisa lolos dari grup ini, karena grupnya ini buktinya emang tricky banget grupnya bagi si Spanyol ini. Tapi kalau dari segi pemilihan nama ya menurut gue emang yang paling sesuai kebutuhan sekarang, nggak ada yang menurut gue mencuri atau mengecewakan atau segala macam, karena emang sesuai dengan kapasitas dan emang layak untuk dipanggil ke timnas untuk memperkuat di kualifikasi Euro nanti. Dan ada satu nama, Lamine Yamal. Ini kalau Saka kan udah sempat gabung tapi dipulangin karena dia cedera. Kalau Lamine Yamal menurut lo cederanya separah itu untuk dia akhirnya atau preventif? Iya, Barcelona sih keberatan ya dia dipanggil lagi ya, dan karena Barcelona tahu sejarahnya mereka dengan pemain-pemain yang dipinjamkan ke tim nasional masing-masing pulang-pulang cedera. Itu sering terjadi ke mereka. Bukan hanya Lamine Yamal, tapi untuk si Ronald Araujo juga mereka lagi bete-bete gitu ke federasinya Uruguay karena baru dalam proses pemulihan cedera, harus terbang jauh, terus kemudian kondisinya pada takut lah karena Barcelona sekarang kan lebih rentan ya di Liga, apalagi setelah 3 hasil seri yang mereka terima lawan tim-tim papan tengah bawah. Lamine Yamal kalau kita lihat kemarin mungkin dia dimainkan karena ingin mengamankan warga kenegaraan. Ini tapi kan masih ada chance sebenarnya. Iya, masih ada chance. Sebenarnya
sekarang kan ya udah dia udah milih Spanyol dan lain-lain, kenapa harus dibawa? Dan Barcelona mempertanyakan itu ke RFF, tapi akan dianalisis lagi cederanya oleh tim dokter RFF, dan kalau emang cedera pasti Xavi nggak akan pingin timnas untuk memainkan bintangnya dia ya, walaupun dia masih 16 tahun tapi dia basically udah jadi salah satu pemain utama sekarang di Dan kalau gua ngeliat sih emang ini langkah preventif aja dari pihak Spanyol dan Barcelonanya, pasti ada komunikasi juga. Iya. Bahkan yang gue baca pun Barcelona sekarang udah menyiapkan metode khusus selama international break ini ke para pemainnya. Nggak boleh latihan. udah belajar dari dulu belajar. ya. Dia nggak mau lagi kejadian pemain Sering cedera banget. setelah international break. Dan sekarang dikhususkan bagi pemain-pemain yang dipanggil maupun yang nggak dipanggil sesuai metode latihan yang disarankan sama Mendes dari Barcelonanya. Karena kalau kita lihat, menurut gue sangat-sangat mungkin mereka ngelakuin itu karena laga-laga mereka setelah international break itu pertandingan yang penting-penting semua. Bahkan udah ditunggu sama El Clasico juga di setelah international break. Jadi mereka nggak mau kehilangan nama-nama seperti Yamal, abis itu Pedri kan udah terbukti cedera segala macam, dan nama-nama lainnya juga selain yang di timnas Spanyol pun Barcelona juga dihantui sama cedera ya. De Jong diragukan untuk tampil di sana, abis itu nama-nama Jules Koundé baru cedera Jules Koundé kemarin. juga udah dipastikan absen di El Clasico. Jadi gua rasa ya sangat-sangat reasonable apabila Barcelona membangun komunikasi dengan pihak Spanyol agar pemain-pemainnya ini agak lebih diberi perlindungan lah, supaya nggak diberi beban yang berlebih, apalagi kan targetnya Spanyol untuk lolos. Berarti intensitas dia pasti main akan tinggi banget lawan tim yang relatif juga kuat. Jadi gua rasa ini keputusannya yang menguntungkan Barcelona gitu untuk mengorbankan pemain-pemain tersebut. Kalau kita ngomongin soal Lamine Yamal ini udah dibantah ya sama itunya Maroko, federasinya Maroko, mereka nggak membayar atau mencoba menyuap dari ayah dari Lamine Yamal untuk berpindah dari Spanyol ke Maroko. Tapi mungkin ada satu nama dari Spanyol yang pindah ke Maroko, yaitu ada seorang Brahim Diaz yang sudah memperkuat 1 kali timnas Spanyol, tapi masih belum cukup untuk mempatenkan dia sebagai warga negara Spanyol karena butuh minimal 3 kali untuk memperkuat timnasnya untuk akhirnya jadi permanen. Tapi ya mungkin ini tanda-tanda Brahim Diaz menyerah melihat ada Lamine Yamal dipanggil dia enggak. Padahal sebenarnya menurut gua sisi kanan Spanyol tuh masih terbuka lebar untuk menjadi opsi buat pelatih-pelatih. Mungkin Brahim Diaz lebih milih aman di sisi kanan di Maroko, dia bisa mendapatkan tempat utama. Itu dia sih, Nes. Ya. Dan Panji, kita masih punya satu bahasan lagi loh yang terakhir, dan kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana Jebret Tim. Jebret Tim, Senin kemarin udah sempat kita bahas sedikit ya, tapi hari ini akan kita bahas lebih dalam lagi karena ada Panji sih paling paham timnas. Panji Soekarno ya? Panji Soekarno bukan? Oh. Bajunya kan kayak Soekarno, Paniko Soekarno maksudnya. Salah gue sebut. Bukan Hanif juga ya? Bukan juga. Aduh, Hanif Arjuni. Bukan. Oke, di jeda internasional ini ya, timnas kita akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masih babak awal lawan Brunei Darussalam secara 2 leg ya. Jadi leg 1 dimainin di Indonesia dulu, dan selain itu juga sepertinya Sintayong lagi mau mengejar prestasi pribadinya, Jebret Tim ya. Jadi kalau misalnya dia bisa menang lagi, ya bisa mencatatkan lah ya kemenangan ke-20-nya bersama skuad Garuda. Bisa seyakin itukah menurut lo, Panji? Yakin, yakinnya. Tapi keyakinan itu harus diimbangi dengan kemauan keras, profesionalitas. Dan kemarin kan Coach Shin baru marah-marah tuh, Fir. Lo apa yang terjadi dengan katanya kalau tidak tepat waktu itu adalah artinya lu melanggar janji itu adalah seharga nyawa. Apa yang membuat akhirnya dia begitu semarah itu? Itu kan dari dulu ya Coach Shin menunjukkan bahwa dia membawa standar level yang dulu beda. Bahkan ada yang dicoret bener-bener ya karena telat ya. Dicoret, iya, makan bareng dan lain-lain, no HP dan lain dan perubahan-perubahan itu yang profesionalitas yang mungkin buat kita sepele, tapi buat orang profesional itu sebenarnya penting. Dan di sini sebenarnya yang gue lihat Coach Shin emang perubahannya tuh ya kerasa jauh ya. Karena memang kita mempunyai pelatih kaliber dunia, pelatih yang nggak main-main nih kalau kita bisa bilang, pelatih yang sudah melatih banyak klub di negaranya, bisa membawa klubnya juga jalan jauh di Liga Champions. Dan kalau judulnya di sini anak asuh STI berpesta di GBK, ya mungkin saja. Nah, kalau kita ingat nggak berapa lama lalu kita baru main juga sama Brunei, kita menang 7-0. Pertemuan sebelum itu kita juga menang 5-0. Jadi memang kita tends to have a party kalau melawan Brunei. Tapi yang itu yang level apa sih, Fir? Karena kan lawan Brunei sering nyampur-nyampur ya, kadang yang Hasan Bolkiah itu U21 ya masalah. Kalau di timnas senior kita secara terikut juga. Terakhir itu kalau nggak salah yang 7-0 itu. Jadi memang kita performance-nya juga bagus ya. Maksudnya wajar lah Brunei peringkat 190, jumlah penduduk berbanding pemain sepak bolanya pasti jauh sekali.
Dan Coach Shin menurut gue ya itu aja, pemain-pemain Brunei kemarin udah bilang, udah mewanti-wanti kepada para pemainnya sendiri, udah mengatakan bahwa ya kami akan siap kalau Garuda akan tampil habis-habisan menyerang melawan kami. Bahkan menurunkan 8 penyerang pun mungkin terjadi gitu, bahwa pemain Brunei berkata seperti itu. Jadi memang harapannya adalah kita menang besar, tapi tentu expectation itu ya harus tetap diikuti dengan profesionalitas ya para pemain ya. Benar kata Panji, jangan mendekati laga dengan ya kepala sudah besar, sudah tinggi duluan, tapi santai-santai gitu ya. betul, tapi kita juga harus membuktikan diri, karena seperti yang kita lihat di kualifikasi Piala Dunia terakhir kan kita gagal ancur-ancuran, dan di sini adalah start untuk memulai cycle baru. Coach Shin juga katanya kontraknya akan diperpanjang minimal hingga Juni 2024 dan mungkin juga ke depannya. Pak Erik kemarin menyampaikan itu. Jadi ya kalau kita bisa memulai siklus baru di kualifikasi Piala Dunia, apalagi slotnya kan sekarang bertambah ya, Piala Dunia menjadi lebih banyak posisinya yang bisa diperebutkan. Jadi ya kita bisa terus berjuang sejauh mungkin. Apa jalan yang harus diantisipasi menghadapi Brunei nanti? Apakah Brunei memang seenteng itu di atas kertas, atau menurut lo ya ketika lawan enteng kita harus membuktikan ya kalau perlu juara menang 10-0 ya 10-0. Bukan yang disrespect gitu, tapi kalau emang lu ternyata merasa level lu di atas itu, ya kenapa nggak lu bisa bermain semaksimal mungkin, menang sebanyak mungkin kan? Ya gue rasa itu yang harus dilakuin ya, karena kita harus ngirim statement juga ke negara-negara ASEAN lain ya, kalau kita ini udah bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat loh. Tadi Mas Firzi udah bilang juga terakhir kali kita ikut kualifikasi Piala Dunia itu ancur-ancuran, padahal lawan tim-tim yang relatif bisa kita kalahin semua. Vietnam, Thailand, Malaysia segala macam. Dan yang menariknya banyak nama-nama yang di tahun 2019 tersebut udah nggak terlibat lagi di Piala Dunia kualifikasi yang tahun sekarang gitu. Ini menunjukkan kalau transformasi sepak bola kita tuh emang lagi terjadi secara besar-besaran, secara masif. Dan kalau soal standar yang diciptain Sinteyong pun juga udah mulai kerasa dampaknya sekarang. Jadi gue ngeliat udah lama gue nggak ngerasa kita ngadepin partai kualifikasi Piala Dunia dengan kepercayaan diri setinggi ini. Jadi gue ngerasa ini harusnya dianggap sebagai suatu hal yang positif. Kita datang lawan Brunei dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, kita yakin bisa menang, bisa mengatasi lawan Brunei. Tapi jelas yang harus diantisipasi ya mungkin menurut gue serangan balik ya. Karena serangan balik beberapa kali timnas Indonesia era Sinteyong ini berapa kena counter yang menurut gue transisinya yang relatif sebenarnya bisa diatasin. Kayak contohnya di AFF di awal tahun 2023 itu momen-momen transisi counter itu ya cuma lawan ngirim bola ke kotak penalti kita, tiba-tiba jadi peluang bagi lawan menjadi gol. Ini kan jadi harus diperhatikan, jangan sampai kita menguasai jalannya pertandingan, katakanlah kita mengurung Brunei tapi transisi bertahan kita bisa kecolongan, karena akan sangat nightmare lah atau mimpi buruk bagi gue kalau kita kebobolan cepat atau kebobolan lewat counter, dan kita harus berhadapan lawan tim yang main bertahan, karena kita tahu kita pasti dihormati banget secara permainan, kita udah timnas Indonesia yang berbeda. Tapi ya jelas kita harus mewaspadai keterangan-serangan balik dari si Brunei-nya itu. Kalau untuk menghadapi Brunei menurut kalian pakai formasi apa? Karena coach ini cukup fleksibel, bisa pakai 4 back, bisa pakai 3 back. Tapi gua kemarin ngeliat formasi 3 back dengan menempatkan Sandy Walsh di sisi back tengah, walaupun back tengah kanan atau back tengah manapun, menurut gua dia nggak senyaman kalau dia main di 4 back menjadi back kanan. Menurut lo akankah ini terjadi lagi atau pakai 4 back menurut kalian? Enggak, karena Sandy kan posisi aslinya bukan di back tengah kanan ya, dia kan back sayap ya sebenarnya. Tapi back sayap kita punya Asnawi sang kapten, pasti ganti-gantian. Tapi Sandy kemarin menunjukkan bahwa dia bisa bermain juga di back tengah kanan. Sebenarnya yang menarik dari pelatih Shin juga kan adalah formasi bunglonnya ya. Jadi kalau misalnya keadaan babak kedua berubah sesuai apa yang dia lihat, kita bisa switch lagi ke dua center back. It doesn't matter, dan pemain-pemain kita udah so in tune dalam permainan itu. Marcelino yang nggak tahu nih, karena kabarnya Marcelino itu dalam kondisi cedera ya, dipanggil dari Dainza, kayaknya dia belum akan main. Siapa penggantinya kalau dia nggak ini? Iya, kalau lihat dari daftarnya sih pasti yang pasti kita bicarakan kan pasti adalah Mark Klok di tengah, terus kita lihat Rahmat Irianto, Rian bisa main di situ, Arkan juga kalau misalnya di Arkan dipanggil ya untuk perdananya juga ya sama kayak Hoki Caraka yang memberikan itu. Arkan sih keren di kategori umur dia keren. Tapi memang kalau emang dia ingin di embed pelan-pelan ke timnas seperti yang udah dilakukan Shin ke senior-seniornya ya, si Rizky Ridho, angkatannya Hernando Ari dan kawan-kawan ya. Ini pertandingan-pertandingan kayak gini yang bisa dilakukan untuk memberi jam terbang
Karena ya kita tahu setelah ini akan ada ronde kedua Piala Dunia itu yang lebih sulit, dan kemudian pada akhirnya mempersiapkan timnas senior untuk Piala Asia nih yang 2024 yang udah kurang dari 3 bulan lagi. Sananta sejauh ini memang dilulukan menjadi striker yang memang ditunggu-tunggu lama oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tapi untuk tandemnya nanti apakah Rafael Struijk menjadi orang yang tepat ketika di formasi seperti ini, atau dia lebih cocok ketika main dengan 4-3-3 atau maksudnya 3 penyerang gitu? Gua rasa cocok-cocok aja ya kalau Rafael Struijk di sini, karena gua ngeliat ketika beberapa pertandingan sebelumnya kan gua ngeliat dia main, dia punya kombinasi yang Taktikal banget, wantu-wantunya jalan sih dia memang. cocok untuk main secara taktis, sistem yang kompleks itu dia bisa ngelakuin itu, dan dia juga punya penguasaan bola yang bagus. Jadi gua rasa akan sangat melengkapi apabila dia diduetkan dengan Sananta di depan, atau bisa juga Sananta lebih banyak lari aja untuk buka ruang untuk teman-temannya, dan Struijk bisa ngisi di posisi itu. Dan kalau untuk nama-nama lain juga gua rasa ini taktik yang sangat-sangat realistis ya untuk kita turunkan di pertandingan lawan Brunei nanti. Terlebih ya gue mengharapkan Irianto ada di posisi itu, karena ini salah satu pemain yang cerdas banget, sulit dibaca oleh lawan karena sering kali dia start di posisi itu, tapi ketika in game dia justru drop supaya membuat situasi backnya itu menang jumlah segala macam. Dia drop jadi 3-4-3, dia punya fleksibilitas dari segi itu. Dan kalau ngomongin soal Sinteyong, squad taktik Sinteyong, ya menurut gue si Irianto itu salah satu pemain yang udah berpengalaman banget kerja sama STY, dan gue ngeliat nama dia mungkin akan start dan main di posisi yang tersebut, dan menurut gue itu yang posisi ternyaman. Walaupun dia akhir-akhir juga. ini Mang Ricky lebih sering dimainin di sana ya, di tengah ya, karena dia punya naluri ofensif yang lebih bagus. Dan kita lihat misalnya kalau bermain lawan Brunei, apakah perlu gelandang bertahan yang terlalu punya naluri defensif, karena tujuannya tentu adalah mencetak gol ya. Cuman itu dia sebenarnya Ricky juga punya kombinasi bagus dengan Mark di tengah, dan bisa menjadi juga sumber gol dari second line untuk membantu penyerang-penyerang kita kayak Egy dan lain-lain. Tapi yang menarik juga kalau Rafael main sama Ramadan di depan, artinya kita akan punya duet 2 penyerang yang berusia 20 tahun untuk timnas senior ya. Ini artinya menunjukkan bahwa umur mereka di timnas masih akan sangat panjang, Ji. Kalau absennya Ivar Jenner seberapa pengaruh? Karena dia kan kemarin di Asian Games cukup tampil lumayan ya. Apakah cukup kerasa, atau menurut kalian ya sudah banyak yang sekarang dengan kedalaman sekarang Coach Shin punya banyak pilihan, bahkan termasuk Ivar Jenner gitu? Kalau untuk kerasa mungkin nggak akan terlalu ya. Jelas kalau ada dia bisa mengangkat level kita satu level lebih tinggi. Opsinya lebih banyak lagi ya. Opsi passingnya, passing panjang pendeknya dia menawarkan dimensi baru tersebut. Tapi kalau soal berdampak atau enggak, gue jawab enggak, karena kita punya beberapa opsi yang bisa main di posisi itu. Dan Mark Klok sendiri juga punya kualitas passing yang enggak beda jauh sama si Ivar Jenner. Walaupun Ivar Jenner ini emang kelihatan dia emang udah natural born passernya, emang bagus banget lah gitu. Tapi kalau untuk pertandingan ini tanpa dia, gue harap lawannya juga relatif lebih di bawah kita, jadi seharusnya nggak terlalu berdampak. Ya jelas, jadi nggak akan menurunkan kualitas kita walaupun tanpa Ivar Jenner. Justru kalau ketika Ivar Jenner main, yang akan naikin kualitas kita. Jadi kalau untuk lawan Brunei sendiri, gue nggak terlalu khawatir dengan ketidakhadiran si Ivar Jenner ini. Let's say kalau misalkan ternyata pakai 4 back dan pakai 3 penyerang gitu, siapa di kanan menurut kalian yang akan ada di sana? Nama Egy mungkin ada di sana? Atau siapa mungkin menurut kalian? Karena si Sayuri siapa ya, nggak ada ya? Sadil juga bisa main di kanan. Tapi Sadil kan juga sering dibilang nih ketika main di timnas belakangan hilang, tapi kalau di sana begitu tajam gitu. Iya, beberapa pertandingan terakhir emang nggak maksimal lah bisa dibilang. Entah dia carrying cedera atau mungkin gaya mainnya emang nggak cocok, emang beda ya di timnas gaya main Shin, dan juga di Sabah mungkin juga lebih dikasih kebebasan bergerak ke sana sini kan. Mungkin instruksi Shin juga lebih ketat ya, tapi dia bisa jadi opsi untuk membuka ruang, karena kita tahu bagaimana pergerakan dan eksplosivitas dia untuk breaking the lines itu sangat bagus. Tusukan dia dari kanan ke sisi dalam itu juga impresif. Free kick juga dia kalau bola-bola mati dia juga bisa jadi andalan, dan menurut gua ya bisa jadi opsi yang bagus juga bersama Egy di samping kanan. Oke, kalau dari prediksi akankah lebih dari 5 gol atau 5 gol di bawah 5 gol? Prediksi gue di bawah 5 gol. Tapi gol. kita tetap menang secara dominan, tapi nggak nyampe lebih dari 5 gol sih kalau menurut gue. Gue lebih sih. Lebih sih. Menang banyak nih option. Ya. Yang penting menang banyak, dan yang pasti selain menang banyak harus mainnya meyakinkan dan juga enak buat ditonton. Betul sekali. Dan Jebret Tim sekali lagi nih saya mau ingetin nih, saksikan God Match ya di The Juara Tenis antara Arafi berhadapan dengan Taufik Hidayat yang akan berlangsung tanggal 29 November 2023. Ingat, tanggal 29 November 2023.
2023. Jadi siap-siap udah mulai dari sekarang mau war tiket atau ikutin terus pokoknya informasi selanjutnya di Instagram kita. Sebelum closing kita mau sedikit nanya nih, karena di 1 Februari 2024 katanya kita sudah bisa menjalankan VAR ini. Menurut kalian seberapa mungkin implementasinya, di mana kita Februari kan berapa bulan lagi dari sekarang. Sementara Piala Dunia U17 ini mungkin menjadi pelatihan buat wasit-wasit kita gitu, buat mencoba kan. Iya, Buat pasti. training. Yang terlihat selama ini ke VAR kan, terutama yang setelah Liverpool Spurs kemarin ya, itu kan sebenarnya bukan salah teknologinya, Betul. tapi salah pengaplikasian teknologinya. Nah, gue tahu nih arahnya kemana ya. Terus. enggak, maksud gue kemarin kan kesalahan komunikasi. Iya. Jadi kalau sekarang ada kasus-kasus seperti ini kan, jadi para pelatih para wasit-wasit kita juga bisa belajar. Ya. Ini kondisinya kayak gini. Secara komunikasi kalian harus jelas, secara diksi yang dipakai harus clear. Ya. Apakah keputusan Offside, diterima, onside, apakah ya. goal confirm, decision confirm, goal given, apa decision confirm, offside. Yang hal-hal kayak gini kan lebih di refine terus di tuning. Kalau yang sejauh yang gua tahu kayaknya itu kalau di sini sistemnya bukan kayak di Inggris, di mana di Inggris kan semuanya terpusat ke Stockley Park ya. Ya. Jadi di sini tuh ada kayak masing-masingnya gitu, pusat VAR-nya ya untuk mempermudah juga komunikasi dan juga feed relay gambar ya, karena kan nggak mungkin juga ngirim gambar dari Jauh-jauh, Pare-Pare terus ke Ya. Jakarta nanti lost in connection dan Betul. lain-lain, itu kan sangat krusial. Jadi Berarti mahal banget ya Fir ya? Di beberapa tempat kan dia. Iya, makanya mahal Mahal, pasti ya. biayanya bengkak. Tapi yang penting semoga kompetensi para wasit-wasit yang udah dilatih, kan ada 3 gelombang wasit yang dilatih, itu semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena mereka akan bekerja juga dalam tekanan nih, dalam tekanan banget untuk memberikan judgement yang benar. Dan kalau gue bilang kalau soal VAR ini untuk di Liga Indonesia emang udah di tahap krusial banget dibutuhkannya, karena kalau kita ngelihat penampilan liga tiap pekan itu sering kali ada keputusan-keputusan yang bukan cuma merugikan soal gol nggak gol ya, tapi emang bisa ngilangin 3 poin loh, potensi 3 poin bisa hilang karena keputusan wasit yang error segala macam. Dan gue masih inget di Belum episode kalau yang mencelakai orang ya, tonjokan, sikutan yang harusnya kartu merah straight, gitu, kadang nggak harusnya dikasih straight gitu red kan. card ya, itu kadang tackle-tackle yang terlalu keras Iya, justru iya, malah betul. kartu kuning Iya, segala betul. macam. Dan gue inget episode Debra-Green yang keberapa gitu, udah cukup lama juga yang nonton soal Dagri juga ya, mantap. nonton Iya. sempetin Kayaknya cocok nih mau jadi Dagri. yang soal Nggak ini bisa ya. tes Bukan, Rijal. yang tes kompetensi wasit itu yang lulus kan cuma beberapa gitu, dari puluhan atau ratusan yang lulus cuma belasan. Itu angka yang begitu minim untuk sekelas liga kita yang udah berjalan beberapa tahun ini, tapi kok lulus kompetensi wasit masih segitu-segitu aja, jelas mengkhawatirkan. Ya tapi bener kata Mas Firzi, teknologi bukan nggak pernah salah soal teknologi, tapi yang bisa salah soal orang yang mengaplikasikan teknologi tersebut. Jadi gua harap emang ini dibutuhkan banget teknologi ini, dan gua nggak mau lagi ngelihat ada lagi tim yang dirugikan kehilangan 3 poin gara-gara seharusnya onside dibilang offside. Iya. Dan kadang itu terlihat itu kan secara jauh banget kan kadang. jelas Kadang-kadang banget, jauh banget iya. tuh. Itu udah bukan kalau VAR kan biasanya intervensi kalau obvious Tipis-tipis, doang, iya. obvious Sekitar error. 6 Tapi kalau meter gitu, maksudnya 6 meter. iya, seharusnya lewat pandangan mata pun bisa dinilai. Tapi gue harap dengan kehadirannya ini, dengan teknologi yang ada sekarang juga diimbangi dengan kompetensi wasit yang pasti akan meningkat juga, dan gue yakin pasti akan meningkat Nah kompetensi kalau ngomongin wasit. soal kompetisi wasit kan, ini ada yang banyak yang kalau netizen bilang bisa nggak sih pakai wasit dari luar? Ini pertanyaannya. Ya dulu kan bukannya pernah, pernah, ya, maksud beberapa gua waktu bisa aja pernah, sebenarnya. Konflik of iya. interestnya justru akan ada nggak ketika pakai wasit dari luar gitu? Iya susah sih ya kalau bicara soal itu. Mungkin bisa, tapi kan tujuan kita juga adalah mengembangkan Wasit sumber yang ada, daya ya, wasit yang SDM kita kita. miliki. Terutama harapannya dengan adanya Under 17 World Cup ini, kontingen wasit kita belajar, dan juga dengan adanya Pak Ete di Komisi Wasit kan juga bisa memberikan suntikan keyakinan lebih, memberikan knowledge lebih kepada para pelatih, para wasit itu. Karena ya yang krusial memainkan peran kan adalah mereka gitu. Jadi menurut gue kalau selama kita bisa mengembangkan SDM yang udah ada sekarang, nggak perlu lagi mencari keluar seperti yang dulu-dulu sih. Oke, itu dia bahasan kita dari Sepak Bola Dalam Negeri. Waktunya kita tutup, Nesa. Iya, tapi gue mau tanya Rizal tuh apa-apa semuanya ngerti ya. Kalau bulu tangkis sama tenis ngerti juga? Oh boro-boro Oh, itu mah nggak ngerti itu. Talent Itu eksklusif paling ngerti, iya. Talent eksklusif pertama Jebret Wih. Studio. Makanya Semua mau loh. disikat. Semua Respect. disikat. Coba terus. Kalau ada pertandingan karambol dia. Karambol kalau bisa. Silat Mainin. kali silat. Silat ya, jangan silat. Gue dong. Jangan dimakan jatah gue silat itu. Oke, terima kasih banyak Jebretin, terima kasih Aoi dan Sarimande. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Bye bye.
Bye.